Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat? Natamanna an takunu fi khairin wa an takunu fi sihatin wa afiyah. Walhamdulillah fi hadzal liqa insyaallah sanuwasil darsana fil mawdu'il jadid wa huwa at-tasydid, alif lam qamariyah wa alif lam syamsiyah, thumma at-tanwin wa ta al-marbutah. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan langsung membahas 4 materi, yaitu yang pertama kita nanti akan membahas tentang tasydid atau harokat tasydid. Kemudian yang kedua ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang ketiga ada tanwin, yang keempat ada ta marbutah. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang tasydid, hayya nabda darsanal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan yang pertama ini yaitu tentang huruf tasydid, tentang harokat tasydid. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti yang bisa kalian lihat di sini, bentuk tasydid itu seperti huruf W. Seperti ini. Nah, itu seperti itu ya. Dia biasanya terletak di atas huruf gitu. Kemudian tasydid itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk penekanan pada suatu konsonan ganda. Maksudnya gimana Ustazah kok konsonan ganda? Nah, kita ambil di contoh satu kata, ada baqalun. Nah, kita dilihat di sini ada tasydid di huruf qaf. Nah, asli katanya itu dia adalah terdiri dari 4 huruf. Ada 5 huruf, ada ba, qaf sukun, qaf berharokat fathah, alif dan kemudian lam. Nah, di sini qaf sukun dan qaf berharokat fathah itu bergandengan, berdekatan, sehingga dibuatlah menjadi qaf bertasydid. Jadi asal muasalnya tasydid itu adalah huruf yang sama, yang satu berharokat sukun dan yang satu berharokat fathah, atau nanti ada juga yang kasroh atau dumah, begitu ya. Tapi intinya yang kalian butuh paham lebih mendalam yaitu bahwa huruf tasydid, harokat tasydid adalah harokat yang berfungsi untuk penekanan pada suatu konsonan ganda. Makanya tadi Ustazah bacanya baqalun. Nah, ada penekanan di huruf qafnya. Sebelum kita mengucapkan huruf qaf itu sendiri, nah kita berikan penekanan terlebih dahulu. Baqalun. Di sini Ustazah ada contoh-contoh yang lain. Nih, kalau yang biasa itu kan kita cuma bacanya qata'a gitu. Nah, tapi kalau ada tasydidnya berubah menjadi qata'a gitu. Kemudian yang kedua dafa'a. Nih, contoh kalau biasanya. Nah, tapi ketika dia sudah bertambah dengan harokat tasydid pada huruf fa-nya menjadi dafa'a. Nah, ditekan terlebih dahulu di huruf yang ada tasydidnya. Dafa'a. Kemudian contoh selanjutnya ada kasaro jika itu biasa, sedangkan jika bertasydid dia menjadi kasaro. Nah, huruf sinnya ditekan dulu. Nah, penulisannya seperti itu ya. Jadi nanti ketika Ustadz atau Ustazah memberikan soal yang dimana itu ada penekanan-penekanannya, nah itu tandanya kalian harus menuliskan harokat tasydid pada huruf-huruf yang ditekan. Nah, contohnya selanjutnya ada darrosa. Nah, berarti kalau nanti kalian menuliskannya berarti ro-nya dikasih tasydid karena ro-nya tadi Ustazah bacakan ada penekanannya. Kemudian contoh selanjutnya ada kannasun. Kannasun. Nah, begitu juga dengan huruf nun yang bertasydid. Jadi kalian nanti juga berikan tulisan harokat tasydid pada huruf nunnya karena tadi Ustazah bacakannya dia ada penekanannya. Contoh selanjutnya ada tobbahun. Tobbahun. Nah, begitu. Sebenarnya untuk huruf tasydid ini insyaallah kalian sudah paham karena sebelum-sebelumnya Ustazah memberikan contoh-contoh huruf
contoh-contoh kalimat ataupun contoh kata biasanya juga ada yang menggunakan huruf tasydid. Jadi ini lebih kepada pengulangan dan penekanan pemahaman lebih mendalam saja, begitu ya. Jadi diingat-ingat bahwa huruf tasydid itu penulisannya bukan huruf, tapi harokat tasydid itu penulisannya seperti huruf W, nanti terletak di atas huruf. Nah, tergantung hurufnya apa. Begitu. Nah, materi yang pertama ini insya Allah sederhana dan kalian mudah untuk memahaminya. Selanjutnya materi kedua yaitu ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Di sini kita akan mulai dari yang pertama yaitu alif lam qamariyah. Nah, untuk pelajaran tajwid sendiri mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ya. Nah, pada materi di mapel imla ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tajwid. Hanya saja untuk tajwid kalian belajarnya tentang bacaannya atau cara membacanya. Sedangkan pada pelajaran imla kalian belajar tentang bagaimana menuliskannya. Gitu. Nah, teorinya hampir sama dengan tajwid bahwa alif lam qamariyah itu adalah kata yang nantinya itu terdiri dari alif dan lam nih, kemudian ditambahin dengan huruf-huruf qamariyah. Wah, di sini ada banyak huruf-huruf qamariyah ya. Kalau nggak salah ini ada 15. Nah, di sini ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, ha, waw, dan ya. Itu ada 15 huruf yang termasuk huruf-huruf qamariyah. Nah, kalau Ustazah punya dulu diajarinnya dikasih singkatan biar mudah untuk memahami, yaitu abagi, hajaka, waqaf, akimah, alif, ba, gha, ha, jim, kaf, wa, qaf, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, itu biar lebih memudahkan. Selanjutnya untuk contoh-contohnya sendiri, nah yang kalian perlu pahami untuk membedakannya ketika alif lam qamariyah itu dia biasanya kan alif lam ya, alif lam biasa, alif sama lam berharokat sukun. Kemudian nah di setelahnya itu ada huruf-huruf qamariyah. Nah, biasanya hurufnya itu bebas. Harokatnya mau apa aja tuh bebas. Nah, biasanya ketika dibaca itu seperti ini. Al-hisanu, al-hisanu. Kemudian al-qamaru, al-qamaru. Nah, selanjutnya al-kitabu. Nah, itu jadi kayak cuma kata dasar. Misalnya kan kata dasarnya kita dulu kan kitabun belajarnya ya. Nah, tapi dikasih alif sama lam sukun. Jadi al-kitabu. Nah, ada lagi al-babu, al-khubzu, al-asadu. Nah, begitu ya penulisannya, nanti kalian sesuaikan gitu. Misalnya kayak tadi al-babu, oh berarti alif, lam, kemudian ba-nya panjang sama ba yang pendek gitu. Jadi cuma sebenarnya dia itu seperti menambahkan alif lam sukun di depan kata kayak gitu. Seperti itu ya untuk alif lam qamariyah. Cuma memang kita harus ingat hurufnya apa aja. Tapi sebenarnya tanpa kalian mengingat ini pun sudah sangat terlihat perbedaan antara alif lam qamariyah sama alif lam syamsiyah. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke alif lam syamsiyah. Di sini alif lam syamsiyah juga memiliki konsep teori yang sama seperti alif lam qamariyah, di mana ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Nah, huruf-huruf syamsiyah itu ada ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, dan nun. Dia huruf-huruf selain huruf-huruf alif lam qamariyah. Gitu. Kemudian nah, maksud Ustazah tadi untuk memudahkannya itu bisa dilihat di contoh berikut ya. Nah, kalau alif lam syamsiyah biasanya tandanya itu bukan alif sama lam sukun, tapi alif biasa di sini, lam biasa tanpa harokat juga. Nah, kemudian ada tasydid di awal huruf syamsiyahnya.
Nah, bisa kedengaran misalnya Ustazah ngomong as-saburatun, as-saburatun. Nah, kalau misalnya alif lam qamariyah kan biasanya cuma langsung al-qamaru. Nah, kalau alif lam syamsiyah itu dia biasanya ada kayak tasydidnya dulu di awal katanya. Jadi alif lam tapi lamnya tanpa ada harokat apapun dan kemudian dimasukkan ke huruf selanjutnya. Misalnya as-samaku. Nah, di sini ya as-samaku. Nah, ada tasydidnya kan, kedengaran dari Ustazah ngomong as-samaku, ada penekanannya. Oh, berarti ada tasydid di atas huruf sinnya. Nah, penulisannya seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya ada asyamsu. Nah, ini ciri yang kalian sangat bisa kalian amati di perbedaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah adalah kalau alif lam syamsiyah dia setelah alif lam ada tasydid di huruf syamsiyahnya. Kayak sini juga asyamsu. Dia ada tasydid huruf shinnya. Selanjutnya ada as-sadiqu. As-sadiqu. As-sadiqu, bukan al-sadiqu, bukan, nggak bisa. Shad itu termasuk huruf syamsiyah, jadi dia bisanya akan dibaca seperti ada tasydidnya tadi. Kemudian an-nuru, an-nuru, an-nuru. Selanjutnya ada ad-darsu, ad-darsu. Dan yang terakhir ada at-tawilu, at-tawilu, at-tawilu. Nah, itu tadi. Jadi Ustazah berikan pengulangan lebih kepada penekanan bahwa alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah bisa kalian bedakan dari bunyi yang kalian dengar ketika Ustadz atau Ustazah nanti memberikan dikte kalimat. Misalnya kayak tadi dzalikal qamaru, misalnya kayak gitu. Oh, dzalikal qamaru. Oh, ada alif lam dzalika seperti biasa, kemudian ada al qamaru gitu. Jadi alif lamnya ada sukunnya, kemudian digandeng sama kof, mim dan ro. Nah, tapi ketika saya memberikan kata-kata an-nasu, an-nasu, oh itu samsyah soalnya ada penekanan, ada tasydid di awalnya. Oh, berarti nanti tuh alif, lamnya nggak dikasih apa-apa, alifnya juga nggak dikasih apa-apa, digabung sama huruf nun. Nah, nunnya dikasih tasydid gitu. Untuk lebih kalian mudah memahaminya, Ustazah menyampaikan seperti itu ya. Untuk pemahaman di alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Oke, selanjutnya kita akan bahas di tentang tanwin. Nah, di sini ketika dia berharokat fathah tain atau dia dibacanya an, itu bisa kita lihat di sini. Nah, dia itu nanti harokat fathatain ditambahin dengan alif. Meskipun dia dibaca tidak panjang, kayak misalnya ini Ustazah baca waladan. Nah, nggak panjang kan? Bukan Ustazah bacanya waladan. Nggak, tapi bacaannya waladan. Nah, itu tuh bukan hanya dal dikasih fathah tain, dikasih harokat fathah tain atau 2 garis miring di atas huruf dal, tapi juga harus menambahkan alif di depannya gitu. Jadi kayak ini juga rojulan. Nah, dia tidak hanya lam berharokat fathah tain atau berharokat 2 garis miring di atasnya, tapi juga harus ditambahkan alif di depannya. Makanya bentuknya seperti ini, bisa kita lihat rojulan. Nah, itu selanjutnya ada tiflan. Nah, tiflan juga seperti itu, seperti rojulan tadi konsepnya. Nah, kemudian di kasroh tain, di harokat kasroh tain atau biasa dibaca in, itu seperti biasa, hanya harokatnya itu ditaruh di bawah kata yang dibacain itu. Misalnya di sini Ustazah punya contoh kata waladin. Nah, di sini ada contoh kata waladin. Nah, berarti cuma tinggal menambahkan 2 garis miring di bawah huruf dal. Gitu. Selanjutnya ada rojulin. Ada juga tiflin. Selanjutnya kalau untuk berharokat dumah tain atau dia biasa dibaca un, itu
tinggal dikasih dhammah tain, yaitu bisa kalian lihat di sini tulisan dhammah tain seperti itu di atas hurufnya. Gitu. Di sini ya kayak tadi, kalau waladun berarti di atas huruf dalnya. Kemudian rojulun di atas huruf lamnya, dan kalau tiflun di atas huruf lamnya juga. Sebenarnya untuk bab tanwin ini saya rasa kalian sudah sangat menguasai, karena sebelum-sebelumnya Ustazah dan Ustadz sering memberikan soal-soal tentang kata-kata yang dia memiliki harokat tanwin di dalamnya, gitu. Cuma yang sering menjadi kesalahan atau yang perlu Ustazah koreksi di sini, kata-kata misalnya Ustazah ngasih contoh kitabun. Nah, gitu ya, kitabun. Beberapa dari kalian itu bukan menuliskannya seperti ini. Kitabun. Bukan seperti itu, tapi ada yang menuliskannya kita ba pakai nun. Pakai ba sama nun. Kitabun seperti ini. Nah, ini tidak benar ya. Jadi kata-kata an, in itu berasal dari harokat tanwin. Ustazah sekali lagi tekankan bahwa kata-kata an, in, un, misalnya Ustazah ngasih soal atau Ustazah ngasih soal kurosatun atau kolamun. Nah, itu tuh bukan qaf, lam, mim sama nun sukun, tapi dengan mim berharokat tanwin. Nah, seperti apa harokatnya? Ini tadi Ustazah bahas. Kalau dia dibacanya an, misalnya kitaban, berarti ba-nya berharokat fathah tain atau 2 garis miring di atas huruf ba ditambahin dengan alif, kayak gitu. Atau kalau dia berharokat kasroh kayak in gitu dibacanya, misalnya kitabin atau kolamin. Nah, itu berarti juga tinggal dikasih harokat kasroh tain atau 2 garis miring di bawah kata tersebut. Berarti kalau tadi sudah ngasih soalnya kita, berarti kitabin di bawah huruf ba-nya, kayak gitu. Begitu juga dengan ketika dia dhammah tain atau dibaca un. Kayak tadi kitabun. Nah, itu berarti tinggal ba-nya dikasih harokat harokat dhammah tain, tulisannya seperti itu. Begitu ya Ustazah ingatkan kembali, semoga yang kemarin masih kurang paham tentang penulisan huruf tanwin sehingga menuliskannya dengan menambahkan huruf nun, nah bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya, kayak gitu. Nah, di sini Ustazah punya beberapa contoh kata yang menggunakan harokat tanwin. Ada munirun, munirun. Nah, ingat di sini adalah ro berharokat dhammah tain, bukan munirun, bukan ro sama nun ya. Selanjutnya ada muniron. Nah, itu ketika dia berharokat fathah tain. Tadi ingat fathah tain berarti harokat fathah tain atau 2 garis miring di atas huruf ditambahi dengan alif. Nih, makanya di depan ro-nya ada alif. Nih, meskipun tadi dibacanya muniron. Nah, nggak ada panjang-panjangnya kan, tapi konsepnya itu pasti ketika ada dia berharokat fathah tain, maka tambahkan alif di depannya. Kalau bisa disambung berarti disambung, kalau tidak bisa disambung berarti cuma ditambah di depannya. Kalau ro kan memang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya kan, makanya cuma ditaruh doang di sini. Nah, selanjutnya ada munirin. Nah, kalau munirin berarti dia ketika dibacanya in. Nah, itu adalah dengan meletakkan harokat kasroh tain atau 2 tanwin 2 garis miring di bawah huruf ro. Ada juga contoh selanjutnya, darsun, darsun, darsan, darsan. Ingat yang tadi saya sampaikan, darsan. Sannya itu adalah sin ditambahin dengan fathah tain, tapi ditambah juga dengan alif. Ditambahin dengan alif karena itu adalah
huruf yang tidak bisa dilepaskan ketika memang dia berharokatnya fathah tain gitu. Jadi alif tuh selalu ada bergandengan dengan huruf yang berharokat fathah tain. Nah, karena sin itu bisa digabung dengan huruf sesudahnya, makanya di sini sinnya, alifnya gabung dengan huruf sin. Ada contoh selanjutnya, ada darsin. Jadi ada lagi contoh selanjutnya, ada qoribun, qoribun, qoriban, qoriban, qoribin, qoribin. Nah, itu. Ingat, bukan dengan menambahkan huruf non sukun ya. Kata an-in-un itu berasal dari harokat tanwin yang tadi sudah Ustazah jelaskan di depan gitu. Oke. Alhamdulillah, ini adalah materi terakhir, yaitu tak marbutoh, penulisan tak marbutoh. Oke, sebelum Ustazah bahas di sini, Ustazah ingin kalian mengingat ulang bahwa selama yang kita tahu bahwa ada 2 penulisan tak ya dalam tulisan-tulisan Arab, baik dalam Al-Quran, hadis, ataupun kitab-kitab Arab yang biasa kita pelajari. Ada yang taknya seperti perahu seperti ini. Saya ulangin, ada yang seperti perahu seperti ini. Ada juga yang seperti bulat gini doang terus ditambahin titik 2 di atasnya. Nah, yang mau kita pelajarin pada pertemuan kali ini adalah tak marbutoh, tak yang satunya ya, yang bukan seperti perahu, tapi tak yang dia ada, bisa kita lihat seperti huruf, seperti angka 0 ya, itu. Jadi yang mau kita pelajari itu namanya tak marbutoh, sedangkan tak yang seperti perahu yang tadi sudah tuliskan di awal, itu adalah tak maftuhah. Tuh. Nah, kemudian di sini huruf tak marbutoh biasanya terletak pada huruf-huruf mu'annas. Mu'annas yang biasa kalian sudah pelajari mungkin di pelajaran muthalah ataupun tamrin lughah, biasanya ada yang namanya muzakkar dan mu'annas. Nah, di sini biasanya huruf yang berharokat huruf tak marbutoh itu terletak di huruf-huruf yang dia kedudukannya sebagai mu'annas atau kata-kata yang dia mu'annas gitu ya. Contohnya nih ada fakihatun, fakihatun. Kemudian ada at-thalibatu, at-thalibatu. Kemudian ada lazizatun, lazizatun. Dan terakhir ada sabburatun, as-sabburatun. Bisa kalian amatin di sini. Ada tulisannya tak seperti ini, ada juga seperti ini. Kok ada yang bulat aja seperti yang tadi sudah sampaikan di awal. Nah, kok ada beda bentuk padahal kan tadi sama-sama bahas tentang tak marbutoh. Nah, bisa kita uraikan di samping di slide selanjutnya. Di sini ada penulisan huruf tak marbutoh itu enggak cuma satu aja, enggak cuma bulat doang terus dikasih titik 2 di atasnya. Tapi ada juga seperti ini, bisa kalian lihat ketika dia disambung. Jadi ditulis bulat terus dikasih titik 2 itu ketika dia terpisah, seperti mahirotun. Kan ro nggak bisa digabung sama huruf setelahnya, makanya taknya berdiri sendiri, bentuknya bulat dikasih titik gitu. Contohnya di sini ada mahirotun, ada juga al-hujratun, al-hujratu, al-hujratu. Nah, ada juga lazizatun, lazizatun. Kenapa bundar? Karena mereka terpisah, nggak bisa digabung. Kok nggak bisa digabung? Iya, karena di sini kalian bisa lihatin mahirotun dia ro, al-hujratu dia ro juga, lazizatun dia zal. Nah, huruf-huruf ini ro, zal itu tidak bisa digabung dengan huruf sesudahnya gitu. Nah, tak marbutoh kan terletak di sesudahnya, makanya dia nggak bisa digabung, dia berdiri sendiri, bentuknya seperti itu. Dia cuma bulat dikasih titik 2 gitu ya. Kayak juga contoh selanjutnya ada yang tadi di depan as-sabburatu. Nah, as-sabburatu kan alif lam syamsiah ya. Nah, tapi taknya di sini adalah tak yang dia terpisah atau sendiri. Kemudian
Kalau disambung gimana? Nah, contoh-contoh dia kata yang disambung kemudian tak marbutohnya berubah bentuknya itu ada al-fakihatu. Al-fakihatu. Bisa kalian lihat kalau disambung penulisannya tuh jadi seperti itu ya. Itu. Kok disambung gimana maksudnya, Us? Nah, disambung dengan huruf sebelumnya kayak ini nih. Al-fakihatu. Ha kan bisa disambung dengan huruf setelahnya. Gitu. Makanya disambungnya dengan huruf tak menjadi seperti itu. Maktabatun. Nah, begitu juga dengan maktabatun. Itu juga baknya bisa disambung dengan tak marbutoh. Karena bak itu ibaratnya mau dia dimanapun beradanya, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya ataupun disambung dengan huruf setelahnya. Hadiqatun. Nah, begitu juga dengan huruf qaf. Dia fleksibel, bisa digabung dengan huruf di depannya ataupun di belakangnya. Makanya tak marbutohnya berubah menjadi seperti ini bentuknya atau penulisannya. Nah, yang sekarang menjadi PR kita adalah kapan itu ditulis menjadi tak maftuhah atau kapan itu ditulis menjadi tak marbutoh gitu. Nah, saya tekankan di sini biasanya tak marbutoh itu terletak di akhir kata. Jadi, misalnya nih contohnya ada tolibatun gitu ya. Tolibatun. Nah, tun di akhirnya itu biasanya adalah tone yang berada di akhir itu biasanya merupakan tak marbutoh, tapi nggak semua karena ada beberapa tak yang juga dia tak maftuhah. Misalnya kayak baitun, bintun. Nah, itu kan taknya tadi tak maftuhah, tak yang kayak perahu tadi. Taunya gimana adalah dari kita mengingat-ingat kosakatanya kayak gitu. Kemudian menyesuaikan. Tadi yang saya sampaikan tak marbutoh biasanya itu berharokat tak marbutoh itu biasanya terletak pada kata-kata yang dia menunjukkan muannas atau cewek kayak tadi misalnya tolibatun. Nah, kan kalau cowok kan tolibun. Nah, kalau cewek tolibatun ditambahin tak marbutoh. Oh, berarti taknya itu tak marbutoh toh kayak gitu. Jadi kalian harus mengingat-ingat huruf kata tersebut tuh kata apa, muannas apa mudzakkar. Kayak tadi juga atau kata-kata selanjutnya misalnya maktabatun. Itu juga tone yang terakhir itu tak marbutoh karena memang biasanya ditulis seperti itu gitu. Jadi memang kita harus banyak-banyak membaca atau banyak-banyak melihat dari buku-buku yang sudah kita pelajarin tentang huruf atau kalimat kata yang dia ada tak marbutohnya. Gitu ya. Insya Allah kalian tidak akan kesulitan kalau kalian sering belajar, karena intinya dari materi ini yang tak marbutoh itu adalah ketika kita sudah paham artinya dan sudah sering melihat gitu. Kalaupun kalian belum pernah melihat, setidaknya kalian bisa mengetahui ini muannas sama bukan ya kayak gitu. Gitu ya. Mungkin itu dari Ustazah. Kalau memang ada hal-hal yang belum dipahami dengan baik, silahkan nanti bisa ditanyakan dengan chat langsung ke Ustazah pengampunya, atau bisa juga bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan di Open Learning yang ada di Open Learning kalian masing-masing gitu ya. Kemudian ini aja yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya jika memang banyak terdapat kesalahan. Segala kekurangan itu datangnya dari Ustazah dan kelebihan datangnya dari Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan nantinya mudah kalian pahami untuk bekal di kemudian hari. Ustazah akhiri sampai di sini. Syukron, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.